Akhirnya Aiwandira kembali meringkuk di sudut ruangan yang gelap. Dia menangis terseduh-seduh karena merasa semakin tidak berdaya lagi. Kekuatannya lenyap bagaikan dihisap kabut dingin, dan keberaniannya berangsur-angsur sirna bagaikan bulan dimakan gerhana. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku tidak kuat menghadapi siksaan seperti ini. Aku lebih senang dicambuk, atau disakiti, atau bahkan dibunuh. Tapi jangan siksa aku seperti ini. Dibunuh. Kalau saja ada orang mau membunuhku sekarang ini, aku akan sangat berterima kasih. Tapi tidak mungkin. Rasmi tidak menginginkan kematianku. Tidak mungkin dia menyuruh prajurit-prajurit membunuhku. Kecuali aku membunuh diriku sendiri. Aiwandira dengan susah payah berusaha bangun. Dia berdiri linglung di tengah-tengah ruangan. Sepotong cahaya bulan menerobos masuk melalui sebuah lubang dinding. Aiwandira berjalan sempoyongan ke sana kemari, seperti orang yang sudah hilang ingatan. Bagaimana caranya aku harus mati? Tidak ada apa-apa di ruangan ini. Tidak ada pisau, tidak ada pedang, tidak ada racun yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Dinding-dinding batu ini sangat keras dan tebal. Kalau misalnya aku membenturkan kepalaku ke dinding batu ini, mungkin seketika aku akan binasa. Baiklah, aku akan mencobanya. Mudah-mudahan saja aku segera mati dan tidak merasakan sakit. Aiwandira meraba dinding-dinding batu yang membisu dalam udara dingin. Kemudian dia mundur beberapa langkah. Kemudian dia memejamkan matanya sesaat. Tapi mendadak Aiwandira mengurungkan niatnya, dan kembali dia meringkuk di lantai ruangan sambil menangis terseduh-seduh. Tidak mungkin aku melakukannya. Oh, Ibu, di mana kau sekarang ini, Ibu? Tidakkah kau melihat apa yang sedang ku alami? Oh, dewata aku. Kau tahu sejak kecil aku hidup menderita. Kau melihat semua penderitaanku di masa-masa yang lewat. Tapi belum pernah aku menderita seperti ini. Belum pernah aku mengalami siksaan sedahsyat ini. Mungkin sekarang aku masih bisa bertahan. Tapi sampai kapan? Setiap hari aku hanya menghadapi kesunyian dan udara dingin. Sementara pikiranku melayang-layang, terbang ke tempat-tempat yang jauh. Kadangkala aku merasa melihat bayangan-bayangan manusia. Suatu saat aku seperti mendengar suara orang bercakap-cakap. Tapi saat-saat berikutnya aku hanya mendengar serangga malam bernyanyi dan angin mendesah di luar sana. Selebihnya aku hanya mendengar suara-suara kesunyian. Hari demi hari telah berlalu,
Setelah 20 hari lamanya Aiwandira disekap di Wisma Pari, keadaannya menjadi semakin parah. Pandangan matanya kosong, dan bibirnya yang semula merah merekah menjadi pucat kehilangan tenaga hidup. Dia sudah tidak banyak bergerak lagi, tapi dia masih terus minum seteguk air dan sesuap makanan. Dia lebih sering terbaring di lantai ruangan yang dingin sambil menghayalkan sesuatu yang indah, sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Tuan Cakradara, mengapa Tuan berdiri di situ? Mari Tuan, lihat, kuulurkan tanganku. Terimalah Tuan Cakradara, terimalah tangan-tangan ini. Dan jangan campakkan rasa cintaku yang dalam. Tuan Cakradara, mengapa Tuan bersembunyi di balik bulan? Dengarlah gemersik daun-daun ilalang. Mereka bernyanyi untuk kita. Tuan Cakradara, Tuan Cakradara, jangan pergi Tuan. Jangan tinggalkan hamba yang hina ini. Lihatlah, aku sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Barangkali sebentar lagi aku akan mati. Dewa Maut akan menjemput aku di pintu Nirwana. Dan burung Garuda akan membawaku terbang melintasi cakrawala, meninggalkan dunia yang serba tidak pasti. Aku lelah sekali. Aku mau istirahat. Aku akan terus terbaring di sini dan menunggu ajalku tiba. Aku tidak peduli lagi. Aku ingin tidak merasakan apa-apa lagi. Aiwandira menempelkan pipinya di lantai ruangan yang dingin, sementara tangannya mendekap lututnya yang gemetaran. Rambutnya kusut, pakaiannya lusuh. Pada saat itulah, sayup-sayup dia mendengar pintu ruangan terbuka. Rasemi dan Rakuti melangkah masuk. Hampir saja Rakuti menginjak jari-jari tangan Aiwandira yang masih terbaring di lantai ruangan. Rasemi, dia bisa mati. Lihatlah, tubuhnya sangat lemah. Barangkali jiwanya sudah mati, Rakuti. Keberaniannya sudah putus dan semangatnya sudah terbang. Itulah yang kuinginkan. Sekarang mari kita lihat hasilnya, Rakuti. Ayo. Aku tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Kau tidak ingin tinggal selama-lamanya di sini, bukan? Aku mau mati di sini. Dengar baik-baik, Aiwandira. Aku mau mati di sini. Dengar. Kami akan segera membebaskanmu. Tapi tentu saja dengan satu syarat. Kalau kau mau mengatakan di mana tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta, sekarang juga aku akan membawamu pergi dari tempat ini. Ayo katakan Aiwandira. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Aku sedang terbang di langit yang tinggi. Aku tidak akan jatuh. Aku punya sayap-sayap yang kuat. Aku akan terbang melintasi awan, melintasi gunung-gunung, melintasi lembah, dan aku akan hinggap di atas dahan pohon yang besar. Jadi kau masih keras kepala juga, Rasemi.
tidak mungkin membujuknya. Dia sudah kehilangan sebagian kesadarannya. Barangkali dia masih harus meringkuk di tempat ini lebih lama lagi, Rakuti. Tapi lihat Rasmi, lihat keadaannya. Kalau kau terus membiarkannya seperti ini, dia bisa mati. Tubuhnya sudah sangat lemah. Dia tidak akan mati sebelum bicara terus terang padaku. Ayo Rakuti, kau tidak perlu terpengaruh. Kita lihat saja sampai dia benar-benar menyerah. Kalau memang dia tidak mau menyerah, biarkan saja dia mati. Rasmi dan Rakuti membalikkan tubuhnya, sementara Ayuwandira masih terbaring. Rasmi hampir saja menyuruh seorang prajurit menutup pintu ruangan, ketika mendadak dari jauh terdengar derap orang-orang berkuda. Mau apa kalian datang kemari, prajurit? Maaf, Tuan Rasmi. Kami diperintahkan menyampaikan sepucuk surat untuk Tuan Rasmi. Surat? Dari siapa? Dari Gusti Ramapati. Coba, mana suratnya? Salah seorang prajurit Majapahit mengeluarkan selembar rontal, kemudian menyerahkannya pada Rasmi. Rasmi segera membuka gulungan rontal. Rasmi, kau tidak perlu meneruskan rencanamu. Sekarang juga bawa Ayuwandira kembali. Awas Rasmi, jangan sampai gadis itu cacat. Jangan kau sakiti dia. Sekarang juga bawa dia ke rumahku. Aku tunggu di ruangan pendopo. Rasmi bingung. Dia tidak tahu mengapa tiba-tiba Sang Ramapati menurunkan perintah seperti itu. Tapi Rasmi terpaksa menurutinya. Rakuti menaikkan Ayuwandira ke atas punggung kuda, dan mereka pun kembali ke Majapahit bersama-sama. Ampun Gusti Ramapati, hamba tidak mengerti mengapa tiba-tiba Gusti menginginkan Ayuwandira. Gusti Prabu sendiri yang menginginkannya, bukan aku. Tapi Gusti, gadis itu sudah tidak berdaya. Dia sudah menyerah. Hamba yakin sebentar lagi dia akan berkata terus terang, Gusti. Kau tidak perlu mengajari aku, Rasmi. Kalau Gusti Prabu Jaya Negara memerintahkan agar gadis itu menghadap beliau, apa yang akan kau katakan? Oh, ampun Gusti. Kalau begitu baiklah. Tapi sebenarnya sayang sekali Gusti. Sebenarnya hamba sudah akan berhasil. Kau tidak perlu kecewa. Kau tidak perlu merasa gagal. Sebab aku akan tetap menghargai usahamu. Sekarang coba ceritakan bagaimana keadaan gadis itu. Apakah dia cukup sehat? Apakah aku bisa membawanya sekarang menghadap Gusti Prabu? Ampun Gusti. Hamba kira sekarang Gusti belum bisa membawanya. Tubuhnya sangat lemah. Tapi setelah istirahat barang sehari semalam, hamba kira dia sudah akan kuat kembali, Gusti. Baiklah. Kalau begitu biarkan dia istirahat dulu. Besok lusa baru aku akan membawanya menghadap Gusti Prabu. Tapi awas, kau tidak perlu menemuinya lagi. Urusan mengenai Ayuwandira mulai sekarang kutangani sendiri. Kalian tidak perlu ikut campur, mengerti? Ya Gusti Ramapati, hamba mengerti. Nah, kalian boleh pergi sekarang. Kami mohon diri, Gusti. Bagaimana Kakang Mada? Kau sudah memperoleh keterangan mengenai Ayuwandira? Kurang ajar Rasmi.
Rupanya selama ini dia menyekap Ayuandira di Wisma Pari. Wisma Pari? Iya. Dia membawanya ke sana? Iya. Tapi sekarang Ayuandira sudah dibawa kembali ke istana Majapahit. Bahkan malam ini Gusti Ramapati membawanya menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Oh, pantas kita tidak bisa menemukannya. Kurang ajar, Rasmi. Pandai sekali orang itu. Licik sekali dia. Iya, Rasmi itu memang licik. Tapi bukan hanya Rasmi yang licik. Di istana Majapahit ini sekarang banyak dihuni orang-orang licik. Dan mereka semuanya bersembunyi di balik punggung Gusti Ramapati. Baiklah, Kakang Mada. Sekarang apa rencana kita? Kita harus bersabar dulu, Adi Pranayam. Kita tunggu perkembangannya. Kita belum tahu apa yang akan dilakukan Gusti Prabu Jayanegara terhadap Ayuandira. Ampun, Gusti Prabu. Hamba terpaksa baru sekarang membawa Ayuandira menghadap. Soalnya dia agak kurang enak badan. Diakah yang bernama Ayuandira? Benar, Gusti Prabu. Gadis yang duduk di sebelah hamba inilah Ayuandira. Sekarang kau boleh keluar, Eyang Patih. Aku akan bicara sendiri dengan Ayuandira. Silakan, Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu membutuhkan hamba, hamba menunggu di luar sana. Sang Ramapati menghaturkan sembah sebelum melangkah keluar. Sementara itu Prabu Jayanegara masih duduk di atas kursi, sedangkan Ayuandira duduk di lantai ruangan pribadi raja. Ayuandira, Ayuandira. Rupanya cantik juga gadis yang bernama Ayuandira.